lembut menata rempah bau, menyusun bunga semerbak wangi, pertanda cinta pada sang guru yang telah tiada. Dalam belayan angin, di subuh yang hening dan dingin, mereka pun pergi menjemput pagi, ingin menyusuri wajah di pekuburan yang masih basah. Hati mereka gundah, akankah hembusan secuknya rahmat Allah mengubah gundah menjadi gairah? Jangan biarkan hatimu gundah. Rasakan hembusan lembut kasih Allah. Muliakan Dia dalam sujud sembah. Umat dimohon untuk berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan memulai kebaktian Paskah pada sore ini dengan sebuah keyakinan percaya bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi yang kasih setianya tak berkesudahan.
Dalam sukacita kebangkitan Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Sidang jemaat dipersilakan duduk. Inilah kisah kehidupan manusia yang dilanda gundah. Tuhan yang datang malah ditendang. Hidupnya dikuasai ambisi pikiran sendiri. Uang. Buat apa uang ini? Betapa malunya aku. Kenapa yang terjadi di luar skenario rancanganku? Mengapa Yesus harus disiksa dan disalibkan? Padahal bukan seperti itu yang mereka janjikan. Kayafas, Imam Agung berbohong. Keping perak, harga yang kutawarkan untuk guru dan sahabatku yang tidak berdosa. Sungguh tidak sepadan. Nyawa Tuhanku tidak dapat dibayar oleh apapun juga. Semuanya sudah terjadi. Yesusku telah mati. Kedua tanganku telah terpercik oleh darah suci, darah yang tidak selayaknya tercurah. Dia tidak sepantasnya mati dengan cara seperti itu. Ini semua salahku.
bagaimana? Harus kuhapus noda darah di tanganku ini. Aku sudah kehilangan pekerjaanku. Pandemi COVID-19 menjadi musuh keji yang membuat keluarga mengalami krisis ekonomi. Kemanakah aku harus berlari? Memang ada tawaran pekerjaan yang menggiurkan. Tapi itu tidak halal. Aku tidak mau menjual imanku. Aku tidak mau seperti Yudas yang sudah menjual gurunya. Aku tidak mengejar nikmat dunia. Tapi aku juga butuh kecukupan dan juga kesejahteraan. Tuhan, mengapa
Mengapa engkau hanya diam? Apa yang harus aku lakukan? Salahkah bila aku gundah? Yesus, Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Sakit berat menyerang, menggetarkan hatiku. Kanker ganas menerjang, ku tak tahan ya Tuhan. Juru selamat tolonglah, lepaskanlah sakitku, hingga aku sembuhlah dan pulihkan diriku. Bertahun-tahun aku berdoa, seolah Tuhan tak peduli dengan apa yang kuderita. Sakitku makin parah, akankah aku kuat? Siang malam air mataku adalah makananku, karena orang menghujatku, hai di mana Allahmu? Siapa yang tidak ingin punya pacar? Menikah, lalu hidup bahagia bersama dengan keluarganya. Aku juga menginginkannya. Teman-teman sebayaku sudah punya anak 2 ataupun 3. Tapi aku pacarku meninggal karena COVID-19. Sampai hari ini aku masih belum bisa melupakannya. Tuhan, mengapa Engkau mengambil dia? Bosan tiap hari lihat papa mama bertengkar. Mengapa aku tak dilahirkan di tengah keluarga yang harmonis? Sekarang mama malah pergi meninggalkan rumah. Lalu aku bagaimana?
bagaimana aku tak putus asa. Tiap hari aku berdoa, menangis dan menjerit di hadapan Tuhan. Tapi bahtera rumah tangga orang tuaku malah makin karam. Tuhan, benarkah Engkau hidup? Apakah Engkau mendengar doaku? Hidup di dunia memang tak mudah. Sakit, miskin, kehilangan pekerjaan, kehilangan kekasih, masa depan tak jelas, mendamba cinta yang tak kunjung tiba, serta sejuta persoalan bisa melanda siapa saja. Di manakah Tuhan saat kita menjerit dalam erang, derita, dan kesakitan? Tuhan mendengar kita. Tuhan peduli pada kita. Bahkan Dia rela mati untuk sakit penyakit dan derita kita. Hanya manusia masih terus meragukan kasih Tuhan. Ya, tidak mudah untuk tidak gundah di tengah masalah. Kita manusia lemah. Apakah saudara juga pernah gundah dan kehilangan arah langkah? Marilah kita mengakuinya di hadapan Tuhan. Saat hening, umat mengambil waktu untuk masuk dalam pengakuan dosa. Kungkungan, sengsara, sakit dan aib, bagaikan kubur gelap yang menakutkan. Itu pula lah yang dirasakan para murid setelah kematian sang guru. Tapi
Jangan takut, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Kebangkitan Kristus menerangi hati yang gelap. Itulah yang dialami oleh Maria. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Benar, kebangkitan Kristus memberikan sukacita baru. Kebangkitan Kristus membangkitkan kita semua. Sebab Dia hidup, tak perlu gentar hadapin apapun. Ya, sebab Dia hidup, hati kita damai, hidup kita damai. Sekarang kita berbagi damai dan kabarkan berita sukacita ini. Mengejek mencela, ku ikut suaranya lembut mesra. Benar, bersamaku di jalan benar.
bersamaku di jalanku. Benar, Sidang jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sesaat lagi kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Terpenting, terindah dalam hidup kami pada setiap momen adalah ketika Engkau masih mau menyapa dan melawat kami dengan kebenaran firman-Mu, yang adalah sumber kehidupan, kekuatan, kebahagiaan dalam hidup kami. Begitu pula di saat ini, di mana ketika kami bersama-sama bersukaria, merayakan peristiwa ajaib, peristiwa agung kebangkitan Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, Engkau pun masih terus rindu untuk menyapa dan melawat kami. Dan kami pun sangat merindukan kebenaran firman-Mu. Kami bagaikan rusa yang merindukan air. Oleh sebab itu Tuhan, sapa dan lawatlah kami dengan kebenaran firman-Mu, untuk boleh mengokohkan, meneguhkan iman kami ketika kami diperhadapkan dengan musim-musim kehidupan yang tidak ideal. Engkau berkati anak-anak-Mu yang membaca kebenaran firman-Mu, yang menguraikan, demikian setiap kami yang mendengarkan. Tuhan, jangan lewatkan satu pun dari setiap kami yang ada di dalam ruangan ini, karena kami sangat membutuhkan kebenaran firman. Dan kami menyadari bahwa firman-Mu begitu tinggi, luas, lebar, dan dalam pengertiannya, yang tidak dapat kami pahami dengan kemampuan kami sendiri. Oleh sebab itu, mari ya Roh Kudus, dampingilah kami ketika kami membaca dan merenungkan firman. Ini doa sembahyang kami Bapa, ini kerinduan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami semua berdoa. Haleluya. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 25 ayat 6 sampai dengan 9. Yesaya pasal 25 ayat 6 sampai dengan 9 akan saya baca berdasarkan Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Tuhan semesta alam akan menyediakan di gunung ini bagi segala bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang berlemak, suatu perjamuan dengan air anggur tua, masakan yang berlemak dan bersumsum, anggur tua yang disaring endapannya. Di atas gunung ini Tuhan akan mengoyak kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Ia akan menelan maut untuk seterusnya. Tuhan Allah akan menghapuskan air mata dari semua muka. Aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita. Kita menanti-nantikan Dia, dan Ia telah menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita atas pertolongannya. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan pertama tadi dengan memperhatikan Mazmur 118 ayat 1 dan 2 dan 14 sampai 24.
Mazmur pasal 118 ayat 1 sampai dengan ayat 2 dan dilanjutkan ayat 14 sampai dengan ayat 24 akan kita baca secara bertanggapan. Saya membacakan bagian sisi luar dan umat membaca bagian sisi dalam. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Biarlah Israel berkata, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Suara sorak-sorai dan kemenangan terdengar. Tangan kanan Tuhan bertindak dengan perkasa. Aku tidak akan mati, tetapi tetap hidup. Tuhan telah menghajar aku dengan keras. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Inilah pintu gerbang Tuhan. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, hal itu terjadi oleh karena Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Bacaan kedua diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai dengan ayat 43. Lalu mulailah Petrus berbicara, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia sampaikan kepada orang-orang Israel ketika Ia memberitakan damai sejahtera melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang apa yang terjadi di seluruh tanah orang Yahudi, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Kamilah saksi-saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di negeri orang Yahudi maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh Dia dengan menggantung Dia pada kayu salib. Allah telah membangkitkan Dia pada hari yang ketiga dan memperkenankan Dia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa itu, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa itu dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya akan mendapat pengampunan dosa melalui namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Sidang jemaat yang terkasih, saya mengundang kita untuk membuka Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal yang ke-16. Kita akan membaca mulai ayat 1 sampai 8. Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi meminyaki Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Namun ketika mereka melayang pandang, tampaklah batu itu sudah terguling. Batu itu memang sangat besar. Mereka masuk ke dalam kubur dan melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan terkejut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu? Ia telah dibangkitkan. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab kegentaran dan kedahsyatan menguasai mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, menyimpan, dan melakukan firman Allah itu dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Salam, selamat sore Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya menyapa selamat Paskah semuanya ya. Yang tadi datang mulai jam 5, kemudian jam 9 pasti sudah mendengar sapaan saya. Dan kali ini yang datang jam 5 sore juga kebagian sapaan selamat Paskah dari saya. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, hari ini kita bersyukur dan bersukacita karena Tuhan masih memperkenankan kita untuk boleh merayakan Paskah di tanggal 31 Maret 2024. Dan tema kita hari ini adalah kuasa kebangkitan memulihkan kehidupan. Bapak Ibu dan Saudara, apa yang terbersit di dalam pikiran ketika melihat gambar ini? Tentu setiap orang berbeda-beda ya. Mungkin ada yang berpikir itu orang kurang uang itu. Mungkin betul juga. Atau mungkin ada yang berpikir itu orang sakit kepala dan sebagainya. Tetapi saya mau katakan bahwa semua orang bisa mengalami kegagalan, kerumitan, dan keterpurukan hidup. Baik dia orang kaya, dia orang miskin, dia berkedudukan, dia punya posisi dan status sosialnya yang hebat dan luar biasa, tetap bisa mengalami yang namanya kegagalan, keterpurukan, dan kerumitan hidup.
menurut para kriminolog, yaitu orang-orang yang meneliti fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat, baik itu dalam bentuk kejahatan atau kriminal-kriminal lainnya, termasuk ada orang-orang yang kemudian mengambil tindakan keputusan yang tidak sesuai, yang kemudian bukan hanya membuat dia makin terpuruk, tapi bahkan makin hancur. Itu dilakukan karena tak sanggup lagi menghadapi kesulitan, persoalan, masalah, dan kerumitan dalam hidupnya. Dan yang menyedihkan lagi, di tengah mereka mengalami kondisi seperti itu, mereka juga merasa sudah tidak ada lagi tempat untuk berbagi, tidak ada lagi berharap, tidak ada lagi tempat untuk berlindung bagi mereka, sehingga kemudian mereka mengambil tindakan yang ekstrim dan berkata, mungkin ini sudah selesai, hidupku sudah berakhir. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, setiap hari kita mendengar dan melihat berita, ada orang minggat dari rumah, ada anak hilang dari rumah, ada orang melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin kita berkata, kok bisa ya? Tetapi itulah yang terjadi di dalam kehidupan di dunia ini. Kegagalan dalam rumah tangga, kegagalan dalam bisnis, kegagalan dalam bercinta, asmara, kegagalan dalam pekerjaan, semua bisa memicu sehingga melakukan segala sesuatu yang mungkin untuk sebagian orang, kok bisa mereka melakukan seperti itu. Tapi karena sudah tidak sanggup lagi menghadapi semua itu. Atau mungkin karena peristiwa-peristiwa tidak ideal terjadi dalam hidupnya. Kehilangan orang yang dikasihi, disayangi untuk selamanya, diperlakukan tidak adil oleh masyarakat di sekitarnya. Di dalam rumah tangga barangkali seringkali terjadi ketidakadilan dan sebagainya. Oh Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam posisi kondisi seperti itulah terjadi situasi yang makin memperburuk, makin membuatnya jatuh dan jatuh lagi. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita merenungkan tema kuasa kebangkitan memulihkan kehidupan. Di dalam bacaan Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8 kita berjumpa dengan 3 orang perempuan, yaitu Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome. Siapakah mereka ini Bapak, Ibu, dan Saudara? Mereka ini adalah menurut Markus pasal 15 ayat 41, orang-orang yang selalu bersama-sama dengan Yesus ketika Yesus melayani di sekitar Galilea dan daerah-daerah sekitar Galilea. Dengan kata lain, mereka ini adalah mengenal Yesus, melihat karya yang Tuhan Yesus lakukan, bahkan melihat mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Tetapi mereka ini juga adalah orang-orang yang menyaksikan secara langsung dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana drama penyiksaan dan penyaliban Tuhan Yesus yang begitu keji. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dapat kita bayangkan bagaimana perasaan mereka ketika mereka menyaksikan guru mereka yang mereka banggakan, mereka kagumi, dan mereka kasihi itu kemudian ditangkap, diadili, dicambuk, kemudian disalibkan, mati. Ada rasa kecewa, ada rasa ketidakpastian, pengharapan mungkin sudah berakhir rasanya di dalam kehidupan mereka. Dan apa yang mereka lakukan ketika Yesus sudah ada di kuburan. Adat istiadat orang Yahudi, memang sekalipun jenazah itu sudah dikuburkan, tetapi masih bisa dirawat, diminyakin, dirempah-rempah. Karena memang kuburnya tidak sama dengan kubur yang di Indonesia. Tapi kubur yang ada di Timur Tengah, dalam konteks bacaan kita itu, seperti gua kemudian ditutup dengan batu besar seperti itu. Dikatakan pagi-pagi benar mereka datang ke kubur membawa rempah-rempah untuk meminyaki atau merempahi atau merawat jenazah Yesus. Saudara, sekalipun mereka ada dalam kekecewaan,
tapi keterikatan kasih terdalam di dalam hati mereka kepada guru mereka yang sudah mati itu tetap masih kuat. Namun sayang sekali ketika mereka berangkat ke kubur untuk melakukan apa yang menjadi keinginan hati mereka, ada hal-hal sepertinya luput dari pertimbangan mereka. Mungkin hal yang pertama, kita tahu betul bahwa ketika Yesus tergantung dan mati di atas kayu salib itu, ada dua orang penting dicatat di dalam Alkitab, yaitu Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus, yang dalam ceritanya malam-malam datang kepada Yesus. Dia adalah seorang ahli Taurat. Mereka telah merawat dan meminyaki serta mendandani jenazah Yesus sebelum masuk ke dalam kuburan. Sebelum dimasukkan ke dalam kubur, maksud saya. Karena orang mati tidak bisa masuk sendirian. Dan kita tahu siapa itu Yusuf Arimatea. Catatan Alkitab mengatakan dia orang kaya. Itu sebabnya ketika dia mendandani jenazah Yesus, dia membeli kain linen yang mahal harganya untuk membungkus Yesus sebagai kain kafan. Dan Nikodemus dalam catatan Alkitab mengatakan bahwa dia itu menyumbang 30 kilogram minyak mur bercampur minyak keharu. Kita tahu minyak mur dan minyak keharu pada waktu itu bukan harga murah. Nah, mereka telah mengakukan dengan baik dan dengan begitu mewah. Lalu buat apa Maria dan teman-teman datang membawa rempah-rempah dan dilakukan dengan pagi-pagi benar? Rasanya tidak ada artinya dibandingkan dengan apa yang sudah dilakukan oleh dua orang terdahulu itu. Itu yang mungkin mereka tidak pikirkan. Tapi nanti kita melihat apa maksud mereka. Lalu yang kedua yang mereka mungkin luput memikirkan adalah, mampukah mereka menggulingkan batu besar penutup kubur itu? Makanya Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ketiga, mereka berkata seorang kepada yang lain, siapakah yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Di tengah jalan baru kepikir hal itu. Dan ketika hal itu mereka pikirkan dan mengatakan satu dengan yang lain, berarti mulai muncul tuh keraguan, mulai muncul pesimis, mulai muncul bisa atau tidak kita. Dan yang ketiga, para imam kepala itu pada waktu Yesus dikubur, mereka minta kepada Kaisar Romawi untuk mengirim beberapa serdadu untuk menjaga pintu kubur. Karena takut nanti dicuri oleh murid-murid, lalu kemudian mereka menyampaikan berita bahwa Yesus bangkit. Apakah mereka memikirkan jangan-jangan kalau mereka sampai di pintu kubur itu mereka akan diusir oleh serdadu-serdadu itu? Wow, saudara, ini yang terjadi dalam benak tiga orang yang kita perhatikan dalam teks bacaan kita. Tapi puji Tuhan Bapak, Ibu, dan Saudara, mereka ternyata tidak berhenti ketika mereka berpikir siapa yang akan menggulingkan. Mereka juga tidak berhenti, maju terus ketika mereka berpikir ada penjaga di pintu kubur. Tidak penting berapa banyak rempah-rempah yang dibawa, siapa yang akan menggulingkan batu, dan apakah mereka akan diusir atau tidak, itu tidak penting buat mereka. Yang terpenting adalah mereka ingin melihat jenazah Yesus, lalu kemudian meminyakinya, merawatnya sebagai sebuah tindakan untuk berbakti kepada guru mereka walaupun dalam kondisi sudah mati. Ini sebuah kasih yang luar biasa Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan menurut seorang penafsir Matthew Henry mengatakan begini, mereka melakukan semuanya itu bukan karena dorongan tahayul supaya tidak terjadi apa-apa, bukan. Tetapi mereka melakukan itu karena digerakkan oleh maksud yang saleh dan semangat yang kudus serta tekun sebagai orang-orang yang mengabdi kepada Yesus selama Yesus masih hidup. Itu yang mendorong mereka Bapak, Saudara. Inilah bentuk pengabdian kepada Tuhan Yesus yang luar biasa yang mereka kagumi, walaupun saat itu Yesus sudah menjadi jenazah atau mayat. Saudaraku, setiap orang yang dengan tekun dan terus menerus datang kepada Yesus, mengarahkan hidupnya kepada Yesus, menunjukkan hidupnya kepada Yesus, pasti ada keajaiban-keajaiban yang terjadi dalam hidupnya. Ayat 4-6 kita perhatikan. Alkitab mengatakan ketika mereka melayangkan pandang, batu besar itu telah terguling.
Apakah mereka sudah tahu sebelumnya? Sangat tidak tahu. Matius 28 ayat 2 mengatakan, yang menggulingkan batu itu adalah malaikat. Bukankah ini suatu keajaiban yang di luar pikiran mereka? Lalu kemudian ketika mereka masuk ke dalam kubur itu, melihat jenazah Yesus sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah seorang muda yang duduk di sebelah kanan, lalu berkata kepada mereka, jangan terkejut. Ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan terkejut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah dibangkitkan, ia tidak ada di sini. Lihatlah, inilah tempat mereka membaringkan dia. Di dalam Matius pasal 28 ayat 5 lebih tajam lagi mengatakan. Kalau Markus mengatakan jangan terkejut, tapi Matius mengatakan jangan takut. Kalimat selanjutnya sama. Bukankah ini keajaiban? Mereka melihat segala sesuatu yang membuat pengalaman rohani mereka bertambah, dan ini mungkin tidak terjadi kalau mereka berpikir siapa yang menggulingkan. Kita kan perempuan, ayo kita pulang saja, percuma. Andai kata mereka melakukan itu, mereka tidak akan melihat keajaiban itu. Tapi karena mereka maju terus maju, mengarah kepada kubur Yesus, maka mereka menjumpai keajaiban yang luar biasa. Seorang muda mengatakan yang dalam teks yang lain bahwa itu adalah malaikat, bahwa Yesus itu sudah bangkit. Katakanlah kepada murid-murid yang lain bahwa dia menunggu di Galilea. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam catatan Yohanes 20 ayat 11 sampai 8 itu kalau kita baca diceritakan hanya satu nama, yaitu Maria Magdalena. Ayat 11 sampai 18, Maria Magdalena itu begitu tidak menjumpai jenazah Yesus di kubur itu, tidak langsung pulang, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dia masih tetap duduk di pinggir kubur itu sambil menangis, meratap dengan kesedihan. Dan pada saat itu keajaiban terjadi lagi. Yesus menampakkan diri kepadanya. Dan ketika Maria berhadapan dengan Yesus yang menampakkan diri kepadanya, dia berkata Rabuni, artinya guru. Kata Rabuni itu adalah kata yang selalu mereka gunakan ketika Yesus masih bersama-sama dengan mereka sebelum disalibkan. Itu artinya kalau Maria kemudian bisa mengatakan Rabuni yang artinya guru ketika berhadapan dengan Yesus yang sudah bangkit itu, berarti dia mengenal Yesus. Saudaraku, ini menunjukkan bahwa kalau kita mau sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus, jangan mundur, jangan putus asa, jangan patah semangat, apapun halangan, apapun rintangan, ayo maju terus. Datang kepada Yesus, arahkan hidup kepada Yesus. Apapun rintangan, mungkin batu-batu besar persoalan dalam hidup kita menghalang kita, tapi jangan membuat kita mundur untuk terus datang kepada Yesus. Kita akan menjumpai keajaiban demi keajaiban dalam hidup kita. Amin. Dalam Yohanes pasal 20 ayat 17 dikatakan Maria itu terus memegang kaki Yesus, terus memegang kaki Yesus. Apa artinya, Bapak, Ibu, Saudara? Dia tidak ingin berpisah, dia bergembira, dia sukacita, dia bahagia. Ketika tadi dia meratap, sekarang Yesus ada di depannya. Sampai kemudian Yesus berkata, jangan pegang aku terus, sekarang pergi katakanlah kepada murid-muridnya, aku menunggu mereka di Galilea. Wow, saudara yang dikasih dalam Tuhan, inilah keajaiban terjadi dalam peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Perubahan terjadi kepada 3 perempuan yang luar biasa itu, tetapi juga mereka disiapkan untuk melakukan tugas perutusan. Sudah perhatikan ayat yang ke-7 sampai ke-8. Seorang muda itu berkata, sekarang pergilah katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu di Galilea, di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan,
Ini adalah satu tugas perutusan kepada orang-orang yang setia, yang sungguh-sungguh apapun tantangan hidupnya, apapun pergumulan persoalan yang dihadapi, dia tetap maju untuk terus berjalan bersama Yesus. Oleh sebab itu saya katakan dalam kesempatan ini, kebangkitan Tuhan Yesus biarlah boleh membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin sungguh datang kepada Tuhan, dan kita juga akan dipercayakan untuk mengerjakan tugas perutusan dalam hidup kita. Perempuan-perempuan ini, Bapak Ibu dan Saudara, setelah mendengar seorang muda itu berkata, pergilah dan katakanlah kepada murid-murid. Mereka pergi dan menceritakan kepada murid-murid. Di dalam Yohanes 10 ayat 18 lebih tegas, Maria itu berkata kepada murid-murid termasuk Petrus yang ada di situ, aku telah melihat Tuhan. Sebuah keberanian yang saya bayangkan itu mungkin sesuatu yang begitu luar biasa. Kenapa begitu, Bapak Ibu Saudara? Karena dalam kebudayaan Yahudi itu, kesaksian dari orang-orang yang perempuan itu seringkali dianggap kabar bohong. Beda ya dengan di Indonesia. Nggak tahu sekarang. Tapi dalam konteks bacaan kita ini, kesaksian para perempuan itu seringkali dianggap kabar bohong. Sehingga mereka seringkali tidak berani berkata tentang sesuatu yang mereka saksikan, tentang sesuatu yang mereka lihat. Tapi kali ini kita melihat 3 orang perempuan itu justru dengan berani mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit dan mereka sudah melihatnya. Ini saya mau katakan bahwa kuasa kebangkitan Kristus itu sanggup membongkar tembok-tembok diskriminatif dan segala keterbatasan insani. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, siapapun engkau, apapun keadaanmu, apapun latar belakangmu, engkau bisa Tuhan panggil dan pakai untuk menyatakan kebenaran sebagai wujud engkau diutus oleh Tuhan dimanapun berada. Kebangkitan Tuhan Yesus memungkinkan kita untuk melakukan itu. Jangan percaya kalau orang mengatakan, kamu nggak bisa, kamu mah seperti dulu-dulu saja, nggak akan berubah. Jangan percaya. Jangan percaya kalau orang mengatakan kita ini orang-orang yang nggak bisa dipakai, orang ini nggak bisa dipercaya. Jangan percaya, itu semuanya bohong, itu semuanya tipu muslihat iblis. Di dalam Kristus melalui kuasa kebangkitannya, siapapun kita, apapun keadaan kita, kita bisa maju terus dalam kehidupan kita, menerobos apapun tantangan kesulitan yang terjadi dalam hidup kita, karena Tuhan sudah bangkit untuk setiap kita. Amin. Ini yang harus kita imani dan hayati dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Keterpurukan, kesulitan, pergulatan hidup yang mungkin membelenggu kita selama ini, hari ini ada kuasa kebangkitan Tuhan Yesus untuk menolong kita terlepas dari semuanya itu. Dari segala kelemahan, keterbatasan, dan ketidakberdayaan kita. Kita memang tidak berdaya, kita memang lemah, tapi Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang ajaib. Amin. Katakan di sebelah kiri kananmu, kita memang lemah, tapi Tuhan Yesus ajaib dalam hidup kita. Katakan sebelah kiri kanan. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, kemenangan Tuhan Yesus Kristus adalah kemenangan bagi kita juga. Segala kesulitan, kerumitan, dan beban-beban hidup mungkin belum selesai dan mungkin terus mendidik hidup kita. Tetapi yang menjadi berbeda adalah ketika kita menghayati bahwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus memampukan dan menguat kita sebagaimana dilakukan oleh Tuhan melalui kuasanya kepada 3 perempuan itu, maka kepada kita pun Tuhan akan melakukannya. Mungkin masalah, pergumulan, kesulitan tetap masih ada, tapi cara kita menyikapinya sudah berbeda. Karena kita berharga di mata Tuhan. Segala sikap, tabiat, karakter buruk kita yang mungkin selama ini menjadi penghambat, penghalang dalam kemajuan iman kita, yang membuat kita terus terbelenggu dalam sikap, tabiat, kelakuan yang tidak baik itu, hari ini
melalui kuasa kebangkitan Tuhan Yesus bisa dilepaskan apabila kita terus berada di dalam jalan Tuhan Yesus Kristus, apabila kita terus mengarahkan hidup kita kepadanya. Jangan percaya kalau orang mengatakan, kamu tidak bisa berubah, kamu mau begitu-begitu saja. Itu bohong. Itu pernyataan iblis. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Siapkah kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus? Siapkah kita untuk menjadi berkat dimanapun kita berada? Siapkah kita untuk menjalankan tugas penutusan dalam setiap profesi yang Tuhan percayakan kepada kita? Kuncinya, teruslah maju berjalan bersama Kristus. Teruslah maju berjalan ke arah Kristus, jangan mandek. Jangan meratapi kelemahan, jangan meratapi persoalan kehidupan ini. Itu dari dulu sampai sekarang, sampai selamanya ada terus. Tapi bagi setiap orang yang mengimani dan meyakini kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, dia berubah pola pikirnya, melihat segala persoalan yang ada. Segala kesulitan tantangan yang ada justru akan menjadi pemicunya untuk maju terus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jangan takut, jangan pesimis menghadapi hidup ini, dan jangan merasa tak berdaya, karena kita berjalan bersama satu pribadi yang sudah menang atas maut, atas kelemahan, dan atas segala kejahatan dunia. Selamat menikmati kuasa kebangkitan Kristus yang memulihkan kehidupan. Selamat Paskah. Tuhan memberkati kita. Saat teduh bagi kita. Sesakan hidupku, aku datang padamu Tuhan. Ku percaya Engkau selamatkanku hingga hilang gentar dan takutku. Aku percaya
Marilah berdiri. Bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita mengingat pengakuan iman kita pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan untuk duduk. Mari bersama-sama kita masuk dalam doa syafaat, dan di ujung doa syafaat nanti kita akan satukan doa kita dengan doa Bapa kami yang akan kita nyanyikan. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Bapa, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dan menang atas segala kelemahan, keterbatasan, kerumitan hidup kami yang percaya dan terus mengarahkan hidup kepada Engkau. Sebagaimana kesaksian Alkitab yang begitu luar biasa, keajaiban demi keajaiban terjadi. Dan itulah yang akan kami alami ketika kami menghayati bahwa kebangkitan Kristus adalah kebangkitan kami atas pergulatan hidup yang tidak mudah. Engkau akan memberikan kekuatan semangat baru kepada kami untuk menjalani hidup yang adalah anugerah pada Engkau. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu itu dalam sanubari kami. Saat ini kami mau berdoa untuk setiap umat Tuhan dan simpatisan GKI Residen Sudirman, dimanapun berada, baik yang ada di dalam gedung gereja ini, yang di rumah, dan di tempat-tempat lain, yang mungkin saat ini juga menyaksikan kebaktian ini. Tuhan berkati dan tolong setiap mereka, apapun pergulatan, kerumitan, perjuangan hidup mereka. Berikan semangat, kekuatan, kuasa kebangkitan yang memulihkan itu juga boleh mereka rasakan dan alami. Bagi yang sakit, baik yang sedang dirawat di rumah sakit, ataupun yang sedang beristirahat di rumah dalam proses pemulihan, mari Tuhan, Engkau berikan kepada mereka semangat untuk melewati hidup, dan percaya Tuhan yang ajaib yang telah bangkit itu juga, jika Tuhan berkenan, dapat melakukan perkara besar dan ajaib dalam hidup mereka. Demikian juga kami mau berdoa untuk keluarga-keluarga yang masih dirundung duka cita oleh karena orang-orang terkasih telah Engkau panggil berpulang ke rumah Bapa di surga. Kuatkan dan teguhkan iman mereka untuk terus mempercayakan hidup seutuhnya dan sepenuhnya kepada Engkau, sebab Engkaulah pemilik kehidupan, pemilik setiap yang ada di muka bumi ini. Dan ketika kami sungguh-sungguh mempercayakan hidup kami kepada Engkau, maka Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau akan selalu menguatkan kami. Kami juga bersyukur Tuhan untuk negara bangsa Indonesia yang sampai hari ini kami boleh merasakan kedamaian. Di tengah bumi Indonesia ini, Tuhan jauhkan dari segala pertikaian yang tidak penting, persoalan pergulatan yang tidak penting satu golongan dengan yang lain. Tapi kiranya hadirkanlah damai sejahtera di Indonesia yang kami cintai ini, khususnya kota Surabaya. Terima kasih Tuhan untuk keajaiban-Mu bagi Indonesia. Dan kami bersyukur untuk setiap anak-anak-Mu yang boleh ambil bahagian dalam pelayanan, khususnya panitia Paskah yang bekerja keras mempersiapkan segala sesuatu. Dan pada sepanjang hari ini telah memberikan yang terbaik melalui karya pelayanan mereka, baik yang melayani di altar maupun di bawah. Tuhan memberkati semuanya, terlebih juga setiap jemaat yang sudah hadir. Apapun mungkin pergulatan perjuangan kehidupan yang mereka hadapi, sepulang dari tempat ini, mereka boleh membawa kuasa kebangkitan Kristus melingkupi hidup mereka, sehingga boleh menatap hari esok dengan penuh harapan, melangkah maju dengan pasti bersama dengan Yesus. Ini harapan doa sembahyang kami, ini kerinduan kami Bapa.
yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami kita nyanyikan. Makanan yang secukupnya, ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sungguh besar kasih Tuhan dalam peristiwa kebangkitan. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 1 Korintus 15 ayat 57. Saudara, di Paskah hari kemenangan ini, kita juga akan mempersembahkan persembahan penyangkalan diri yang telah kita kumpulkan di masa Prapaskah. Silakan memasukkannya di tempat perahu di depan, dan kita juga bisa melalui QR dengan kode 99. Setelah ibadah, nanti akan diadakan perjamuan kasih di halaman depan Resut. Umat diundang untuk kebersamaan ini. Mari kita persembahkan syukur bagi Tuhan sambil menyanyikan PKJ 140. Sembah
Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan sore ini kami boleh memberikan persembahan. Walau ini hanya sebagian berkat dari yang telah Kau berikan kepada kami. Kiranya Kau berkati persembahan kami ini Tuhan, sehingga berguna untuk pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita menghidupi berita kebangkitan Kristus dalam kehidupan setiap hari. Jadilah saksi kebangkitan Kristus dengan terus bersemangat, beriman kepadanya, dan hidup memuliakan Tuhan. Kristus Saudara-saudara, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan Sang Sumber Kebangkitan. Jadilah saksi kebangkitan Kristus. Terpujilah Tuhan dalam tiap karya kehidupan. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih setia dan rahmat Tuhan, damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Kristus dan Roh Kudus membangkitkan dan menghidupkan karya iman, pengharapan, dan kasih saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.